Halo teman-teman, para peserta SKB PGSD 2020. Kali ini kita akan berbagi pada kalian semua untuk pembahasan FRSKB pertanggal 30 September 2020 kita gabungkan dengan 1 Oktober 2020 ya. Karena memang soal-soalnya itu apa yang sudah dibahas, apa yang sudah kita bahas bersama, apa yang sudah kita pelajari, kita tidak akan ulang lagi ya, kecuali ada hal-hal ekstrim yang menjadi perdebatan atau mungkin revisi dari jawaban yang sudah pernah kita bahas. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nah, ini teman-teman, ini FR nomor 1 ini. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Jadi ini aplikasi kemampuan keterampilan, oke gitu ya. Jadi instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajarnya yaitu nih, teman-teman, garis besarnya adalah kemampuan keterampilan ya, keterampilan yang dimiliki. Jadi keterampilan siswa yang dimiliki ini yang sebagai penekanan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Daftar cek, pilihan gandanya A daftar cek, B benar salah, C pilihan ganda, D menjodohkan, E jawaban bebas. Kita cek yang daftar cek ya. Daftar cek itu adalah salah satu penilaian jenis praktek, yaitu salah satu bentuk instrumen observasi. Nah, instrumen observasi ya. Jadi daftar cek itu termasuk instrumen observasi dan ini adalah untuk penilaian praktek. Kalau benar salah itu biasanya tes tertulis model objektif, salah satunya jenisnya adalah tes benar salah. Oke, ini untuk menilai pengetahuan. Kalau yang pertama tadi untuk menilai keterampilan ya. Kemudian pilihan ganda itu juga termasuk tes tertulis objektif. Ini juga untuk menilai pengetahuan. Kemudian menjodohkan itu tes tertulis objektif juga. Ini juga untuk menilai pengetahuan tingkat rendah ya. Kemudian jawaban bebas ini kemungkinan adalah tes urean. Jadi ini untuk menilai pengetahuan juga. Jadi dari A, B, C, D, E ini yang untuk menilai kemampuan keterampilan atau kompetensi keterampilan adalah yang A, daftar cek. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ini. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. APE atau alat permainan edukatif, C. Flip chart, D. Foto, E. Gambar. Nah, ini teman-teman harus paham satu persatu. Ya, kecuali yang D dan E ini kan foto dan gambar kan sudah paham ya. Jadi kita akan bahas 3 dulu. Yang bagan, APE, dan flip chart. Apa itu bagan, apa itu APE, apa itu flip chart. Nah, bagan ini. Bagan merupakan media yang membantu menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan ini. Garis besarnya dilihat ya. Tujuannya materi yang kompleks dapat disederhanakan sehingga siswa mudah untuk mencerna materi tersebut. Nah, ini yang sama dengan yang ditanyakan kan. Lalu APE itu apa? APE itu merupakan alat permainan yang dirancang atau dibuat untuk menjadi sumber-sumber belajar agar mendapat pengalaman belajar. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak yang meliputi aspek fisik atau motorik, emosional, sosial, bahasa, kognitif, dan moral. Ini alat permainan yang dirancang atau dibuat menjadi sumber belajar gitu ya, intinya gitu ya. Kemudian flip chart. Flip chart itu sebenarnya adalah lembaran kertas. Isinya bisa gambar, bisa huruf, bisa angka. Tujuannya apa? Untuk menghemat waktu menulis di papan tulis. Ini flip chart ya, jangan sampai salah ya. Jadi jawaban yang tepat mana antara bagan, APE, flip chart, foto, atau gambar? Nah, kalau tujuannya adalah menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks menjadi
sehingga jelas penyajiannya pesan yang secara tertulis, maka ini adalah bagan. Nomor 3, guru SMA mengajarkan bahasa Indonesia. Medianya apa? A. Laboratorium sains, B. Laboratorium bahasa, C. pasar. Nah, ini teman-teman, ini pilihan gandanya hanya 3. Kalau hanya 3 seperti ini, yang mana yang cocok dengan bahasa Indonesia? Yang tentu kita akan jawab yang B, itu ya, lab science itu untuk IPA dan matematika juga bisa lab science. Pasar itu untuk IPS biasanya ya. Jadi kalau bahasa Indonesia yang paling cocok adalah laboratorium bahasa. Oke, selanjutnya nomornya soalnya adalah reinforcement dalam pembelajaran untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas dan yang belum tuntas dilakukan dalam kegiatan pembelajaran itu disebut apa? A. Refleksi, B. Remedial, C. Feedback, D. Penilaian, E. Pengayaan. Nah, kita harus tahu satu persatu ya. Jadi kita bahas dulu refleksi itu apa. Refleksi pembelajaran adalah suatu komponen kegiatan yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran dengan tujuan untuk menilai, mengamati apa yang telah terjadi selama belajar berlangsung, selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi refleksi itu seperti itu. Kemudian remedial itu pemberian bantuan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau keterlambatan belajar. Nah, feedback itu, nah, reinforcement itu termasuk bagian dari feedback ya. Jadi pilihan, kalau kita kan kecilkan, jadi kalau D dan E itu tidak mungkin ya, karena penilaian itu bukan, pengayaan itu juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang feedback. Kemudian seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Nah, materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Nah, ini artinya langkah-langkah untuk memilih materi pelajaran atau bahan ajar ya tentunya ya. A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi, dan karakteristik daerah dan struktur kurikulum. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional siswa, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan serta bermanfaatan sebagai peserta didik. Bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pelajaran. E. Relevansi dan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Nah, kita akan bahas ini ya. Jadi, apa saja langkah-langkah dalam menyusun materi pelajaran atau bahan ajar? Dan ini jawabannya adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam KI, KD, dan indikator. Nah, teorinya mana? Langkah-langkah pembelajaran itu saya sajikan. Ini ada 3 langkah pembelajaran, langkah dalam memilih materi pelajaran atau langkah dalam menyusun bahan ajar. Yang pertama itu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi atau sekarang namanya adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar gitu ya, serta indikator tentunya. B. Memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang ketiga, memilih sumber bahan ajar. Jadi ada 3 langkah ini. Identifikasi, kemudian dipilih yang sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang ketiga adalah memilih bahan ajar. Jadi jawabannya A ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman. Ini pertanyaannya tentang prinsip-prinsip pemilihan materi pembelajaran. Tadi kan kita sudah bahas, ada FR juga tentang langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran atau bahan ajar. Sekarang ada pertanyaan tentang prinsip-prinsip pemilihan materi pembelajaran. Nanti silahkan dihafalkan ya. Yang pertama ada 3 itu ya, prinsip pemilihan materi pembelajaran itu prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Nah, apa itu prinsip relevansi? Prinsip relevansi adalah
Artinya materi pembelajaran hendaknya relevan, memiliki keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai pengejawantahan kurikulum. Yang kedua, prinsip konsistensi itu artinya adanya keajegan antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Misalnya kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam, ya. Yang ketiga, itu prinsip kecukupan. Kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Oke, soal berikutnya. Penilaian acuan kriteria ditentukan oleh titik. Ini soal FR-nya tidak lengkap ya teman-teman. Jadi kita jawab saja definisi dari penilaian acuan kriteria atau bahasa lainnya penilaian acuan patokan. Ini sama, PAP dan PAK itu sama. Adalah sebuah penilaian yang membandingkan hasil belajar dengan suatu patokan atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, hal ini berarti sebelum melakukan penilaian maka harus terlebih dahulu menetapkan patokan yang akan dipakai untuk membandingkan hasil belajar siswa. Patokan yang sudah disepakati disebut tingkat penguasaan minimum. Nah, siswa yang mencapai titik tersebut maka dinyatakan lulus. Dan sebaliknya, siswa yang tidak mencapai titik tersebut dinyatakan tidak lulus. Yang menjadi hambatan dalam penggunaan PAP adalah sulitnya untuk mencapai patokan yang telah ditentukan. Nah, itu yang dinamakan penilaian acuan kriteria. Lalu pertanyaannya, penilaian acuan kriteria ditentukan oleh apa? Oke, next, berikutnya. Kalender yang digunakan untuk melihat minggu ujian tengah semester di sekolah. Ini kata-katanya di sekolah. A. Kalender akademik. B. Kalender pendidikan. C. Kalender umum. D. Kalender waktu. Nah, mana yang termasuk kalender yang digunakan untuk melihat minggu ujian tengah semester di sekolah? Nah, jawabannya adalah kalender pendidikan. Penjelasannya bagaimana? Ini yang jawaban yang paling relevan adalah kalender akademik dan kalender pendidikan ya. Kalau kalender umum ya tidak ada untuk melihat minggu ujian tengah semester, apalagi kalender waktu ya. Oke, penjelasannya begini. Kalender pendidikan dan kalender akademik itu letak perbedaannya di sebelah mana? Oke, kita bahas satu persatu apa itu kalender akademik, apa itu kalender pendidikan atau kaldik. Nah, kalau kalender akademik ya, itu istilah umum dalam dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang isinya memuat semua hal yang terkait dengan proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik, kelulusan. Kalender akademik ini disusun dalam suatu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik. Nah, kalender akademik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu semester gasal, semester genap, dan semester khusus. Nah, kalender akademik ini lazim digunakan oleh universitas atau sekolah tinggi ya. Sementara kalender pendidikan itu merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun. Nah, pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan juga hari libur. Alokasi waktu meliputi minggu efektif belajar, jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, keagamaan umum khusus, dan kegiatan lainnya untuk kegiatan lainnya. Nah, kalau di kalender pendidikan itu lazim digunakan untuk sekolah. Jadi jawabannya tadi adalah kalender pendidikan. Oke, next. Nah, pertanyaannya untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa secara kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, kognitif itu pengetahuan, psikomotorik itu keterampilan, afektif itu sikap. Nah, untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa itu secara kognitif, psikomotorik, dan afektif itu merupakan apa? A. Jenis penilaian, B. Fungsi penilaian, C. Prinsip penilaian, D. Tujuan penilaian, E. Asas penilaian. Coba kita kaji yang ini dulu. Nah, kalau jenis penilaian kan ada penilaian tertulis, unjuk kerja, portofolio, dan lain-lain. Yaitu jenisnya. Kalau prinsip penilaian itu sama, esensinya sama dengan asas penilaian. Itu contohnya sahih, objektif, adil, dan lain-lain, terpadu, dan lain-lain ya. Kita sudah bahas di. Nah, jadi kita ringkaskannya apakah itu fungsi penilaian atau tujuan penilaian. Jadi untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa secara kognitif, psikomotor, dan afektif itu apakah itu fungsi, apakah itu tujuan. Oke, kita dulu.
Jadi kalau tujuan itu begini, kita lihat yang warna kuning dulu, nomor 1. Tujuan penilaian itu untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau afektif, kognitif, dan psikomotorik yang sudah dan belum dikuasai seseorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan. Yang kedua, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, ya, harian, tengah semester, 1 tahun, dan masa studi satuan pendidikan. Yang ketiga, menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar. Yang keempat, memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya. Ini tujuan penilaian, ada 4 ya. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar, menetapkan program perbaikan atau pengayaan, memperbaiki proses pembelajaran. Oke, itu ada 4. Sementara kalau fungsi itu juga ada 4. Fungsinya menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian, maupun untuk penjurusan. Yang ketiga, menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik, dan sebagai alat diagnosa yang membantu pendidik menentukan apakah seorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Yang keempat, sebagai kontrol bagi peserta didik dan satuan pendidikan, bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Nah, itu perbedaan antara tujuan dan fungsi. Oke, berikutnya tentang prinsip penilaian. Ada soal begini teman-teman. Prinsip penilaian di mana penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran, yaitu prinsip apa? A. Menyeluruh, B. Terpadu, C. Terbuka, D. Beracuan kriteria, E. Akuntabel. Teman-teman, kita kan sudah bahas untuk prinsip-prinsip penilaian pada video-video sebelumnya. Banyak sekali video sebelumnya yang membahas tentang penilaian ini, bagaimana cara membedakannya antara sahih, terpadu, objektif, dan lain-lain ya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan begini, prinsip penilaian di mana penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan oleh kegiatan pembelajaran, itu prinsip apa? Kalau menyeluruh itu meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Ya, kita sudah bahas kemarin ya. Kalau terpadu ini komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Nah, ini ya. Kemudian kalau terbuka itu prosedur, kriteria, dasar pengambilan keputusan itu dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Jadi sejak awalnya rancangannya sudah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, bisa siswa, orang tua, sekolah, dan lain-lain ya. Kemudian kalau beracuan kriteria itu didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan, teman. Lalu akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan baik segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Ini kalau sudah sampai level hasil ya. Kalau perencanaan masuknya di terbuka. Jadi jawaban yang tepat, mana yang sesuai penilaian salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran yaitu terpadu. Oke, next berikutnya ada soal begini. Ada soal, guru sedang melakukan pembelajaran sains untuk mengukur dimensi metakognitif pada diri peserta didik. Mana yang paling sesuai? A. Tes tertulis, B. Tes lisan, C. Uraian, D. Unjuk kerja, E. Praktik. Nah teman-teman, soal ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kadang-kadang ada soal seperti ini, tapi pilihan gandanya itu meliputi pilihan gandanya ada wawancaranya juga, maka pilih wawancara. Kalau tidak ada, kan ada 2 jenis versi ya. Soal ini ada 2 jenis versi pilihan gandanya, ada yang ada wawancaranya, ada yang tidak. Kalau ada wawancaranya pilih wawancara, kalau yang tidak maka kita cek ini, kita analisis satu persatu ya. Nah, kita definisikan dulu apa itu kemampuan metakognitif. Jadi metakognitif itu artinya siswa itu bersikap mandiri, tahu apa yang telah dipelajari, apa yang sedang dipelajari, dan apa yang harus dipelajari.
Jadi siswa dikatakan memiliki kemampuan metakognitif itu kalau siswa mandiri, tahu apa yang dipelajari, apa yang sedang dipelajari, apa yang harus dipelajari untuk dirinya sendiri. Contohnya, ada siswa yang sedang belajar tentang organ tubuh manusia. Maka siswa harus berpikir sendiri, menganalisis dari materi tersebut, apa yang sudah diketahui tentang organ tubuh, dan juga mampu memilah materi mana yang harus dipelajari dan materi organ tubuh itu sendiri. Jadi siswa diharapkan mampu ketajaman berpikir guna menganalisis dirinya sendiri. Nah, perhatikan teman-teman bahwa dimensi metakognitif itu termasuk dimensi pengetahuan ya. Dimensi metakognitif adalah dimensi pengetahuan. Kan ada pengetahuan faktual, ada konseptual, prosedural, dan metakognitif. Itu dimensi pengetahuan. Jadi untuk menguji dimensi pengetahuan, misalkan opsi D dan E, unjuk kerja dan praktek, itu dimensinya adalah dimensi keterampilan. Jadi kita sudah tidak bahas ya. Kalau tes tertulis, tes tulisan, uraian, mana yang paling cocok untuk menilai dimensi metakognitif? Jawabannya adalah uraian. Kalau tes tertulis saja, tes tertulis itu seperti apa kan kita tidak tahu ya. Tes tertulis kan macam-macam, ada pilihan ganda, ada apa macam-macam. Tes lisan itu juga tidak cukup untuk menggambarkan dimensi metakognitif. Ya. Jadi yang paling cocok adalah tes uraian. Nomor berikutnya ada soal, ini sudah kita bahas dari sejak tanggal berapa itu lupa ya, tanggal 8 atau 7 ya. Itu ICTY. Itu pertanyaannya macam-macam ya. Apa itu ICTY? Siapa yang buat? Ini yang ditanyakan siapa yang buat. Kemudian pengadilannya namanya apa? Gitu. Jadi soal ICTY ini macam-macam. Silakan kalian pelajari masing-masing ya. Ada banyak macam. Kita tidak bermaksud untuk mengulang pertanyaannya, tapi memang pertanyaannya bermacam-macam pada soal SKB. Jadi ICTY dibuat oleh siapa? Nah, kita buat gambarannya begini. Jadi badan ICTY ini didirikan berdasarkan resolusi 827 dari Dewan Keamanan PBB. Jadi yang buat itu Dewan Keamanan PBB yang diluncurkan pada tanggal 25 Mei 93. Badan ini memiliki yurisdiksi mengenai beberapa bentuk kejahatan yang dilakukan di wilayah mantan negara Yugoslavia semenjak 1991. Nah, pelanggaran berat Konvensi Jenewa 1949, pelanggaran undang-undang perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Badan ini hanya bisa mengadili orang secara pribadi, bukan organisasi atau pemerintahan. Jadi badan ini yang buat adalah DKPBB. Kemudian ada pertanyaan norma yang sanksinya dicemooh atau dikucilkan. Ini ada beda pendapat teman-teman. Jadi yang paling umum adalah, ini kita jawab dulu, kita tunjukkan dulu pilihan gandanya ya. A. Kesusilaan, B. Agama, C. Adat, D. Hukum, E. Kesopanan. Mana yang merupakan norma yang sanksinya itu dicemooh dan dikucilkan sekaligus ya. Nah, kalau kesusilaan itu sanksinya itu ada rasa penyesalan, ada tersiksa hati. Bagi orang melanggar akan dikucilkan oleh masyarakat. Ini juga ada kata-kata dikucilkan ya. Kemudian hukum itu jelas sanksinya dipidana, penjara atau didenda. Kalau sanksi pelanggar untuk norma kesopanan itu tidak tegas sebenarnya sifatnya, tapi diberikan oleh masyarakat berupa cemoohan, celaan, hinaan, dikucilkan, diasingkan dari pergaulan ya, serta dipermalukan. Ini ada cemoohan dan juga dikucilkan. Kemudian kalau agama mendapatkan dosa dan akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Tuhan karena telah melanggar perintahnya. Jadi pilih kesusilaan apa sanksi kesopanan, norma kesusilaan atau norma kesopanan. Kalau norma kesusilaan itu cenderungnya itu tersiksa hati, rasa menyesal. Meskipun di situ dituliskan bahwa itu dikucilkan oleh masyarakat, tapi yang kesopanan itu lebih banyak, lebih condong ke situ ya. Ada dicemooh, dicela, dihina, dikucilkan, diasingkan, nah itu lebih banyak. Jadi jawaban yang tepat adalah kesopanan. Kemudian untuk mengantisipasi pemuaian kecuali ya.
mengantisipasi pemuaian, kecuali kita lihat pilihan gandanya yang diingat hanya A, B, C. Tidak apa-apa ya. Nah, ini kalau memompa ban sampai maksimum itu ya tidak mengantisipasi pemuaian, harusnya dikasih tidak terlalu maksimum ya, masih ada jedanya gitu ya, masih ada sedikit tempat atau ruang untuk angin supaya nanti kalau ada pemuaian tidak meledak, itu harusnya begitu ya. Kalau peregangan rel ini pasti ini masuk karena dibuat regang supaya nanti ketika memuai di siang hari tidak bengkok ya relnya. Kemudian tidak langsung menuangkan air panas pada gelas, ya betul, ini juga termasuk antisipasi pemuaian ya. Kalau air, apalagi air dari kulkas, maksudnya gelas dari kulkas kemudian diisi air panas, maka cepat meledak. Makanya tidak langsung menuangkan air panas pada gelas, misalkan dari kulkas itu dibiarkan dulu atau dicuci dulu baru dituangkan gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kemudian ada pelajaran tentang perbandingan tabung dan kerucut dengan media plastik dan kardus. Nah, tinggi tabung dan kerucut sama, alas tabung dan kerucut sama, C lupa. Ini pertanyaan seperti ini. Ini tidak bisa dijawab teman-teman, mohon maaf sekalian. Nanti kalau ada FR yang lebih lengkap kita jawab. Tapi yang jelas itu kalau mau membandingkan antara tabung dan kerucut, ini dengarkan, tidak saya kaji secara detail ya, tapi untuk membandingkan tabung dengan kerucut itu harusnya alas dan tinggi tabung serta kerucut harus sama. Dengarkan ya, tidak saya tulis di situ ya. Alas dan tinggi tabung antara tabung dan kerucut, alas dan tinggi tabung dan kerucut itu harus sama. Nanti hasilnya adalah volume kerucut itu adalah sepertiga dari volume tabung. Ini tidak saya tulis di situ ya. Dicatat saja bahwa kalau alas dan tingginya sama antara tabung dan kerucut, maka volume tabung 3 kali volume kerucut atau volume kerucut sepertiga volume tabung. Ini pada pertemuan-pertemuan di video sebelumnya sudah kita bahas. Silakan kalian cari. Oke, FR berikutnya. Bentuk pemerintahan serikat ditandai dengan adanya A. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri, B. Eksekutif dan legislatif terpisah dari kekuasaan, C. Pertanggungjawaban eksekutif pada legislatif, D. Adanya negara serikat dan negara bagian. Nah, ini agak menjebak teman-teman. Yang kamu garis bawahi itu bentuk pemerintahan teman-teman, bukan sistem pemerintahan ya. Bentuk pemerintahan serikat. Kalau yang A, B, C itu sistem pemerintahannya yang dikaji. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Jadi kalau bentuk pemerintahan serikat ditandai dengan adanya apa? Ya negara serikat dan negara bagian. Lanjut, nomor berikutnya ada grafik teman-teman. Grafiknya ada 3. Diminta untuk mencocokkan 3 grafik itu termasuk kasus yang apa? Pernyataan yang sesuai dengan grafik di atas adalah yang grafik pertama itu parabol, yang grafik kedua, yang grafik ketiga seperti itu. Oke. Apakah itu tembakan ke atas? Apakah itu kereta yang berjalan di rel? Apakah itu bunga jatuh dari tangkai? Apakah itu orang yang terjun payung? Oke, kita bahas ya. Kalau yang pertama ini namanya dipercepat tapi bentuknya parabol. Jadi dipercepat sedikit, percepatannya mengalami percepatan lagi. Percepatannya mengalami perubahan. Percepatannya mengalami perubahan. Misalkan dari 2, percepatan 2 menjadi 4, menjadi dan terusnya. Dari percepatan rendah menuju percepatan tinggi itu gerak parabol ya, dipercepat tapi bentuknya parabol. Yang kedua ini percepatan, dipercepat. Gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan ya. Kalau ini namanya kecepatannya tetap, artinya gerak lurus beraturan. Yang pertama tadi, gambar pertama itu dipercepat bentuk parabol, artinya mengalami perubahan percepatan. Yang kedua itu dipercepat saja, artinya gerak lurus berubah beraturan. Ya, stabil kecepatan terhadap waktunya, stabil perubahannya. Kemudian yang ketiga itu kecepatannya tetap, artinya percepatannya 0.
Mana yang menggambarkan seperti itu? Jelas jawabannya adalah kereta. Jadi kereta itu dari stasiun misalkan itu kan pertama jalannya pelan-pelan tapi kan juga mengalami perubahan kan percepatannya. Mengalami percepatan sampai percepatannya membentuk percepatan yang tetap. Gambar nomor 2. Kemudian setelah itu kecepatan maksimum atau kecepatan tertentu dibiarkan saja sehingga menjadi gerak lurus beraturan dengan arti kecepatannya tetap kalau sudah berjalan agak lama gitu ya. Kalau tembakan ke atas itu perlambatan, grafiknya tidak seperti itu. Bunga jatuh dari tangkai itu juga percepatan beraturan, grafiknya hanya 1. Kalau orang yang terjun payung itu grafiknya juga 2, tapi pertama itu percepatan, yang kedua itu agak perlambatan. Oke ya gitu ya. Oke, next teman-teman, ini soal FR berikutnya. Ini dalam pembelajaran terdapat topik abrasi, erosi, banjir, dan longsor. Dalam penilaian dibuatkan 30 soal. 30 soal ini untuk untuk 4 topik ini ya. Abrasi, erosi, banjir, dan longsor. Jadi untuk 28 siswa. Nah, sebanyak 20 siswa itu menjawab 10 soal erosi. Menjawab benar 10 soal erosi. 4 siswa menjawab benar soal banjir dan longsor. 4 siswa tidak menjawab benar soal abrasi. Langkah remedial yang tepat adalah A. Melakukan pembelajaran ulang topik abrasi. B. Melakukan bimbingan kelompok pada peserta didik yang nilai topik abrasinya tidak tuntas. C. Melakukan penugasan tutor sebaya bagi peserta didik yang tidak tuntas nilai banjir dan longsor. D. Melakukan pembelajaran ulang topik banjir dan longsor. E. Melakukan bimbingan individu bagi peserta didik yang nilai topik erosinya tidak tuntas. Nah teman-teman, untuk soal seperti ini banyak sekali jebakan. Nah contohnya seperti ini teman-teman. Sebanyak 20 siswa menjawab benar 10 soal erosi. Nah soal erosinya ada berapa kan kita tidak tahu ya. Karena soalnya ada 30. Nah soal erosinya kita tidak tahu. Kalau misalkan itu soal erosinya sejumlah 10, 20 siswa, maka nanti yang tidak tuntas hanya 8 siswa. Nah, 8 siswa nanti dipresentasikan sendiri. Yang kita kaji ini saja. Nih, 4 siswa menjawab benar soal banjir dan longsor. Hanya 4 siswa yang menjawab benar soal banjir dan longsor. Artinya apa? Kalau yang menjawab benar banjir dan longsor itu hanya 4, maka yang remedi ada berapa orang? Kalau 28 dikurangi 4 kan ada 24. Jadi 24 per 28 kali 100% itu sekitar 85%-an. Nah artinya untuk topik banjir dan tanah longsor ini, banjir dan longsor ini harus di pembelajaran ulang. Nah kita baca lagi berikutnya. Jadi yang benar soal abrasi hanya 4 siswa. Nah yang benar soal abrasi hanya 4 siswa. Jadi yang tidak menjawab benar, yang salah artinya kan, yang salah abrasi hanya 4 siswa, maka langsung yang remedinya 4 per 28 kali 100, jadi 14%. Harusnya itu bentuk remedialnya adalah penugasan individu. Nah sekarang kita cek satu persatu. Jawaban A kita lihat, melakukan pembelajaran ulang topik abrasi. Ada enggak itu? Topik abrasi di pembelajaran ulang? Salah, harusnya ini adalah penugasan individu. Oke. Kemudian B, melakukan bimbingan kelompok pada peserta didik nilai topik abrasinya tidak tuntas. Nah, ini juga salah. Harusnya tadi apa? Penugasan individu. C, melakukan penugasan tutor sebaya bagi peserta didik yang tidak tuntas banjir dan tanah longsor. Tutor sebaya untuk banjir dan tanah longsor. Nah, salah. Ini harusnya adalah pembelajaran ulang. D, melakukan pembelajaran ulang topik banjir dan tanah longsor. Nah, ini benar. E, melakukan bimbingan individu peserta didik topik erosi tidak tuntas. Nah, erosinya tadi masih gamang ya, masih tidak jelas ya. Tidak jelas, maka kita tidak usah ini tidak dapat ditentukan ini ya. Karena jumlah soalnya tidak tahu ya. Yang jelas kalau 4 siswa menjawab benar soal banjir dan tanah longsor kan kita tahu bahwa sisanya atau 24 siswa itu tidak menjawab banjir dan longsor itu dengan benar. Jadi jawaban yang tepat. Kemudian soal berikutnya, ini ada seorang guru mengajar materi pembelajaran A, B, C, D. Materinya ada 4, dengan jumlah siswanya ada 25 siswa. Pada materi A, 5 siswa mendapatkan nilai di atas KKM.
Materi B 7 siswa melebihi KKM. Di atas KKM melebihi KKM sama ya. Materi C dan D 21 siswa mempunyai nilai di atas KKM. Tindakan guru yang tepat adalah A. Mengganti soal materi C dan D. B. Melakukan remedial untuk B, C, D. C. Melakukan pengayaan materi A, B, C, D untuk 7 siswa. D. Melakukan pembelajaran ulang materi C dan D. E. Melakukan bimbingan khusus pada siswa yang tidak tuntas materi C dan D. Nah, kita analisis satu persatu. Nah, untuk materi A itu 5 siswa mendapatkan nilai di atas KKM. Artinya ada 20 siswa yang tidak tuntas KKM, ya kan? Tidak tuntas KKM 20/25 artinya 80%. 20/25 kali 100% kan 80%. Artinya harus remedial pembelajaran ulang pada materi A. Sedangkan materi B itu ada 7 yang melebihi KKM, artinya sisanya berapa? 18 siswa itu tidak melebihi KKM, tidak mencapai KKM, artinya 18/25 kali 100% artinya 72%. Itu artinya pembelajaran ulang. Untuk C dan D ini yang lolos 21, yang tidak lolos berarti berapa? 4, ya kan? 4/25 kali 100% artinya 16%. Harusnya adalah tugas atau bimbingan individu. Kita cek optionnya. A. Mengganti soal materi C dan D, ini jelas tidak ya. C dan D itu materinya sudah dikuasai 21 siswa. Ya, hanya sedikit siswa maka tidak perlu diganti. Melakukan remedial B, C, D itu juga masih benar, tapi harusnya kan A, B, C, D semuanya melakukan remedial. Cuma bentuknya berbeda-beda. C. Melakukan pengayaan materi A, B, C, D ini juga tidak, karena A, B ini harusnya pembelajaran ulang untuk kan itu tidak hanya 7 siswa ya. Kalau A, B, C, D itu ada 5 siswa dan 7 siswa harusnya kan semuanya diadakan pengayaan. Itu pun tidak wajib ya. Kita tidak bisa mengetahui kriteria pengayaannya yang tepat karena itu nilainya hanya di atas KKM saja. Kan ada batasan nilai pengayaan. Kemudian melakukan pembelajaran ulang untuk C dan D juga tidak. C dan D itu tidak perlu di pelajaran ulang karena remedialnya harusnya tugas bimbingan individu. E. Melakukan bimbingan khusus pada siswa yang tidak tuntas materi C dan D. Nah, betul ini. Ini bimbingan individu atau bimbingan khusus untuk siswa yang tidak tuntas materi C dan D. Jadi jawabannya adalah E. Soal berikutnya. Pada tahun ajaran baru, guru IPA menerangkan tentang kesepakatan pemberian nilai dengan bobot masing-masing aspek. Misalkan partisipasi kehadiran diberi bobot 20%, tugas individu dan kelompok 20%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 35%, pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip penilaian apa? Nah, ini sudah sering kita kaji ya pada video-video sebelumnya. Jadi kalau menyeluruh itu apa? Nah, ini yang kita bahas, ini yang saya kasih warna kuning. Kesepakatan. Saya sudah berulang kali pada video sebelumnya. Kalau ada kesepakatan di awal sebelum penilaian, maka ini masuknya adalah terbuka. Kita bahas satu-satu ya. Kalau menyeluruh itu aspeknya kognitif, afektif, psikomotorik. Kalau terbuka, prosedur penilaian kriteria dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Cirinya apa? Ada kesepakatan. Yang B ini ada kesepakatan, tidak saya tulis di situ. Kalau C itu tidak menguntungkan atau merugikan pihak-pihak yang lain. Nah, misalnya, kalau objektif itu tidak dipengaruhi subjektivitas. Subjektivitas itu kemarin sudah saya bilang bahwa subjektivitas itu cirinya adalah adanya nama atau inisial. Nama atau inisial. Meskipun nanti akan dibelokkan menuju ras atau agama atau apapun. Yang penting kalau ada nama atau inisial maka itu namanya subjektif. Subjektivitas. Oke, berarti melanggar prinsip objektif, ya kan? Kalau akuntabel ini dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya, ya. Jadi jawabannya adalah terbuka. Next, soal berikutnya. Dalam penilaian hasil akhir belajar, guru seni budaya mengumpulkan berbagai bukti aktivitas siswa dalam catatan. Penilaian yang dikumpulkan mulai dari pengetahuan tentang seni budaya, keterampilan menari, menggambar, bermusik,
kehadiran dalam KBM, dan penilaian sikap peserta didik. Nah, semua hal tersebut digabungkan menjadi satu menghasilkan nilai. Prinsip yang diterapkan oleh guru seni budaya tersebut adalah A. Menyeluruh, B. Berkesinambungan, C. Adil, D. Objektif, E. Valid. Nah, ini coba diamati, coba teman-teman. Ini pengetahuan, ini keterampilan, ini sikap. Jadi ada tiga-tiganya ini tercover dalam suatu penilaian. Maka ini namanya apa? Kita sudah berulang kali juga ya. Kalau menyeluruh, nah ini tercover antara kognitif, afektif, psikomotorik, pengetahuan, sikap, atau keterampilan. Ya. Kalau kesinambungan itu dilakukan secara terus-menerus bertahap, ya. Kalau adil itu tidak menguntungkan atau merugikan. Kemudian kalau objektif itu tadi tidak dipengaruhi subjektivitas. Kalau valid itu cocok antara kompetensi yang dinilai dengan jenis penilaiannya. Jadi jawaban yang cocok, yang pas adalah yang A. Aspek kognitif, afektif, psikomotorik, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Gitu ya. Oke, next soal berikutnya. Ada 30 siswa melaksanakan tes. 12 orang siswa tuntas melewati KKM di KD 2 dan 3. Ada 5 orang yang mendapatkan nilai di bawah KKM dengan nomor 2, 3, 4. Apa yang Anda lakukan sebagai guru untuk menindaklanjuti 12 siswa yang lulus tersebut? A. Memberikan bimbingan mandiri pada siswa yang KKM. B. Memberikan tugas kelompok pada siswa yang KKM. C. Pengayaan dengan strategi pembelajaran di luar jam pelajaran. D. Pengayaan dengan tutor sebaya dengan teknis pembimbingan individu. E. Pengayaan dengan tutor sebaya dengan teknis bimbingan kelompok. Nah, kita akan kaji satu persatu ya. Coba kalian perhatikan ini. Menindaklanjuti 12 siswa yang lulus. Artinya kita tidak bicara tentang remedi ya. Yang kita fokuskan adalah 12 siswa yang lulus ini mau diapakan. 12 siswa yang tuntas KKM ini mau diapakan itu ya. Oke, kalau kita lihat yang A. Ini jelas memberikan bimbingan mandiri pada siswa yang KKM. Bimbingan mandiri atau bimbingan individu itu jenisnya remedial, teman-teman. Bimbingan tugas kelompok ini juga remedial. Jadi bukan, kita kan inginnya pengayaan. Jadi A dan B ini kan jenisnya remedial. Nah, jawabannya kalau nggak C, D, ya E. Kita bahas satu persatu ya. Kalau C itu pengayaan strategi pembelajaran di luar jam pelajaran bisa, karena kita itu nanti kita menyelesaikan siswa-siswa yang guru itu menyelesaikan siswa-siswa yang remedial dulu, yang pembelajaran non remedial atau pengayaan, artinya itu diberikan tugas di luar jam pelajaran bisa. Ini yang masuk akal. Kenapa yang D tidak? Ini penggunaan tutor sebaya ini juga tidak direkomendasikan untuk kegiatan pengayaan ya. Kan semuanya tidak akan diketahui nanti siapa yang lebih pintar, siapa yang tidak, kan tidak cocok ini. Tutor sebaya ini juga tidak cocok, jadi yang paling logis adalah yang C. Oke, soal terakhir teman-teman. Ini tentang otot polos dan otot lurik ya. Ini juga sudah kita bahas yang lalu-lalu, tapi ini kita ada lagi FR yang dengan bentuknya berbeda. Nah, pertanyaannya begini, saat kita tidur, otot yang masih berfungsi atau bekerja adalah A. Otot lurik, B. Otot rangka, C. Otot jantung, D. Otot tendon, E. Otot ligamen. Nah, saat kita tidur, itu namanya di luar kesadaran. Ya, kita kaji dulu, otot lurik itu bekerja di bawah kesadaran. Jadi bukan A. Otot polos bekerja di luar sadar, tapi option A sampai E tidak ada otot polos. Kemudian otot jantung bekerja di luar kesadaran. Jadi jelas jawabannya adalah otot jantung. Otot rangka, otot tendon, dan otot ligamen itu termasuk otot lurik. Nah, demikian teman-teman untuk FR hari ini. FR tanggal 30 dan tanggal 1 Oktober ya, 30 September 1 Oktober. Nanti kita akan teruskan lagi. Untuk 30 ini saya sudah mengantongi banyak sekali soal. Silakan nanti tunggu pembahasan berikutnya, FR berikutnya sampai nanti selesai kegiatan. Kita akan pandu terus kalian sehingga nanti kalian itu bisa lolos dalam tes SKB ini, mendapatkan nilai tertinggi dan masuk
ke dalam jajaran CPNS 2000 SK per 2021 ya. Oke, selamat belajar dan salam sejahtera.